selamat malam mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Bahagia sekali malam ini. Saya dan segenap tim dari RRI Samarinda berada di kawasan Kampung Jawa di salah satu posko Balakarcana. Malam hari ini kita akan bincang dalam dialog interaktif tanggap bencana nasional. Disiarkan oleh Pro 1 RRI Samarinda. Dengan Pro 1 ada saya Rati Irawan, nanti ada rekan saya, tapi kayaknya masih mau sembunyi ya sekarang. Oh, udah kedengeran ya suaranya siapa itu ya di belakang ya. Baik, saya perkenalkan dulu narasumber yang hadir. Malam hari ini kita akan bincang, ada Bapak Sidik Umardani SE, Ketua Harian Balakarcana Samarinda. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, lalu ada, saya panggilnya biasanya Bang Gusti sih ya. Dari awal udah Bang, jadi kalau ganti Pak rasanya gimana gitu? Abang ya. Ada Bang Gusti, beliau ini adalah Kabid dan Koordinator Humas ya Bang Gusti ya? Koordinator Humas dari Balakarcana Samarinda. Apa kabar Bang? Oke, assalamualaikum, kabar baik semua. Salam jaya. Jaya selalu di udara ya Bang Gusti ya. Baik, malam hari ini kami tidak hanya bertiga, berempat dengan partner saya nanti. Tapi sudah ramai, dengarkan dulu suaranya. Gak ada suaranya ya? Belum ada tandanya soalnya. Belum ada suaranya. Baik, menandai dialog malam hari ini, kita akan bersama memukul kentongan. Nanti akan dipandu oleh ada Pak Sidik dan Bang Gusti. Pak Idrus, silakan. 1, 2, 3, oke. Apa kabar? Luar biasa. Situasi? Siap siaga. Siapa kita? Balakarcana Kota Samarinda. Yes, yes, yes. Sekali di udara, tetap di udara. Boleh tepuk tangan semua. Iya, betul sekali. Nah, itu dia teman saya dialog malam hari ini. Sudah kedengaran ya suaranya ya. Apa kabar Bang Fadel? Alhamdulillah luar biasa. Kalau seperti tadi kan sudah sampai ya. Jadi tidak kalah kita luar biasa dengan yel-yel dari teman-teman kita dari Balakarcana. Nah, itu dia. Semangatnya terlihat dari yel-yelnya ya. Iya. Dan sejak beberapa hari lalu sudah menggagasnya dan apa yang mendasari. Iya. Mungkin yang lebih kompeten nanti mungkin di bidang koordinator humas, karena mungkin dia yang lebih paham mengenai kapan dibentuk dan kenapa dibentuk, kenapa ada Balakarcana, kenapa ada susunan-susunan yang terlalu banyak, kenapa seperti itu. Nanti bidang-bidangnya pun juga ada, bukan memadamkan api saja, tapi nanti akan dijabarkan bagaimana ada bidang kerohanian, ada bidang kesehatan di dalamnya, ada banyak bidang. Mungkin untuk lebih detailnya Balakarcana Kota Samarinda nanti akan dipandu dengan Bang Gusti. Nanti kita langsung ke Bang Gusti nih. Langsung, Ya, Bang Gusti. silakan, Bang Gusti. Ya, alhamdulillah. Salam Balakarcana Kota Samarinda. Apa kabar semua? Nah, luar biasa Alhamdulillah. ya. Jadi kalau kita lihat kawan-kawan semangat ya, karena antusiasnya untuk mendukung program nasional yaitu RRI di Pro 1 ya Bu ya, dalam program kentongan gitu. Apresiasi juga alhamdulillah dari senior kami ada di Bali ya saat ini. Beliau ada di Bali, tadi udah WA, sangat luar biasa. Jadi kalau bercerita tentang kilas balik Balakarcana itu sebenarnya Balakar itu udah lama, udah ada Taban, udah ada Balakar waktu tahun itu. Nah, kita coba ngembangkan untuk membangunkan harimau tidur untuk para pengurus Kota Samarinda itu eksisnya di tahun 2005-2006. Jadi alhamdulillah Balakar itu dulunya kita Balakar gabungan gitu loh. Balakar gabungan. Jadi kita turun bersama kawan-kawan relawan yang lain juga dari lembaga swadaya masyarakat LSM yang lain. Kita selalu berkoordinasi dan selalu sinkron di lapangan. Akhirnya atas perintah Bapak Wali Kota, ini singkatnya gitu ya. Singkatnya ini kalau dilihat di lapangan orang-orang Balakar ini coba eksis terus gitu loh pada saat banjir, musibah kebakaran dan lain sebagainya.
coba ditambahin bencana gitu loh. Ceritanya begitu karena seiring dengan adanya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya, dibentuk BPBD, coba ditambahin bencana. Akhirnya tercetuslah kalimat itu Balakar Cana. Yang awalnya Hanya Balakar. Karena jujur aja kalau Balakar itu berdasarkan Sekap Menteri Dalam Negeri tahun 1990 memang Balakar itu udah ada gitu loh. Di Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi Balakar itu udah ada, dulunya kita di bawah Pak Pamong Praja ataupun Pamong Praja lah yang saya ketahui itu. Nah, di Samarinda ini alhamdulillah Balakar Kota juga ada, kemudian kita juga ada Balakar Cana Kota Samarinda. Alhamdulillah Balakar Cana Kota Samarinda ini seiring dengan kegiatan sosial yang ada, kita sudah berkembang Bang. Jadi kita alhamdulillah tercatat hampir 44 kesatuan ya. 41, 3 lagi dalam penggodokan. Ya, alhamdulillah 44 satuan. Jadi kawan-kawan ini semua alhamdulillah sebenarnya kita tidak ada saingan, tidak menyaingi gitu loh, tapi kita membantu. Sebenarnya posisi kita di posisi ring 2 ya, dari Dinas Damkar Kota Samarinda dan BPBD Kota Samarinda. Alhamdulillah udah mulai banyak yang udah mulai aplikasi-aplikasi daripada Balakar Cana, dan kita tetap solid lah di lapangan untuk Kota Samarinda khususnya. Kita menjaga Kota Samarinda dari musibah bahaya kebakaran, terutama itu ya. Dan kita coba menekan lah, jangan sampai terjadi musibah bahaya kebakaran. Kalau dikatakan banjir kan itu musiman kan? Iya. Tergantung cuaca. Ini berarti kita sudah langsung mengarah kepada situasi kebencanaan ya. Betul. Di Samarinda ya. Pada awalnya karena dalam Lojanan, dari Lojanan sampai ke sini itu dibayang-bayangin apa ya oleh-oleh untuk Pro 1 FM pada malam ini. Silakan Mas Didi. Suara merdu bunyi pentolan. Asik. Dipukul pria tampan. Pro 1 paling terdepan untuk Kalti damai dan aman. Luar biasa. Itu oleh dari Balakar Cana Kota Samarinda. Saya ini bingung Bu, pentolan kadang-kadang makan pentolan soalnya ini kentongan ini mirip itu sudah di telinga saya lagi asing Bu. Nah ini nanti kita ngobrol seputar ini ya. Tapi asing. Tadi disebutkan ada 41 satuan ya, plus 3 yang sedang dalam proses. Jumlah relawan kita sekarang ada sekitar, kalau dihitung personalnya itu kita hampir 1000 Pak. Jadi dari sekian 40 itu, jadi ada yang sudah usianya sampai 50, ada yang 60, ada yang umur 15, ada. Jadi memang relawan di Kota Samarinda ini minatnya cukup luar biasa. Jadi Mas Gusti bisa menjawab? Ya, kalau dikatakan untuk rawan bencana, kita kembali lagi ke geografisnya Kota Samarinda khususnya ya. Untuk Kalimantan Timur kan daerahnya daerah pertanahan yang yang datar gitu kan. Untuk pegunungan juga memang ada berbukit-bukit gitu loh. Sedangkan untuk presentasi daripada faktor kayak bencana gempa kan jarang terjadi. Nauzubillah deh, jangan sampai di Kota Samarinda gitu. Nah, tapi kadang-kadang di atas gunung pun ada perumahan. Jadi di atas gunung pun ada perumahan. Nah, itu kadang-kadang kalau udah kebakaran sulit terjangkau, karena jujur aja kenapa? Sumber air nggak ada gitu loh. Betul. Nah, kalau tanah longsor otomatis kan karena kulturnya tanah tersebut, karena gesekan atau artinya itu faktor alam ya? Ya, faktor alam. Semua karena faktor alam. Kalau dari sisi human errornya memungkinkan tidak Bang Gus ini yang selama ini terjadi ya bencana-bencana di Samarinda ini karena faktor tadi human error, kelalaian manusia. Halo Pak Marwan. Halo. Halo Pak Marwan. Terputus tampaknya ya Pak Marwan ya. Iya, baik, terputus. Baik, sementara 2 penelpon. 2 pertanyaan dulu, kita tahan dulu ya untuk telepon ya. Silakan. Kita tangkap dulu pertanyaan yang pertama dari Pak Suryadi. Siapa nih, Bang Sidi atau Bang Gusti? Humas kayaknya. Iya. Pertanyaan itu untuk koordinator humas deh. Pertama langsung Bang Sidi yang. Oke, terima kasih. Selamat malam dulu untuk Pak Suryadi yang ada di Pinang Baris ya. Bukit Barisan. Baris. Jadi gini Pak Suryadi, sebenarnya untuk
kita ini Balakarcana ini kan para relawan dan kita tidak ada wewenang untuk artinya untuk melakukan penggantian jaringan-jaringan listrik, tapi kita bisa memberikan bantuan informasi. Kalau untuk jaringan listrik, Bapak silahkan nanti menghubungi ke PLN di nomor 0541123, Pak. Nah, nanti di sana juga ada arahan dari operatornya, kemudian di 0541743434. Jadi sebenarnya kalau untuk pergantian listrik itu tergantung daripada kemauan kita, Pak, ya. Artinya kalau memang potensi listrik itu sudah lama sekian tahun didiamin tapi kita merasa was-was, saya rasa itu wajar, Pak, untuk melakukan penggantian. Kemudian juga proaktifnya salah seorang atau pengabdi masyarakat itu seperti Pak RT. Kalau Pak RT-nya memang giat melakukan sosialisasi, itu bisa kerjasama dengan Balakar, Pak, Balakarcana yang terdekat. Kemudian yang ketiga, kami juga menyarankan tidak ada salahnya saat ini juga kita, karena udah mau melangkah ke ibu kota ya Pak ya, juga kita melakukan peningkatan keamanan swadaya masyarakat dengan melakukan ronda, Pak. Nah, poskamling terpadu itu bisa jadi gitu, Pak ya. Kemudian yang keempat, untuk kami menyarankan untuk daerah padat pemukiman. Daerah padat pemukiman itu tidak ada salahnya kalau sampai 60 sampai 100 kakak itu dibikin Balakarcana. Nah, jadi tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Satu RT atau satu lingkungan misalnya komplek gitu ya, ada komplek atau kayak di perumahan sini, ini contohnya di Kampung Jawa, ini ada di Gedung Semeru, nanti di sebelahnya juga di Gunung Merapi, kemudian di Dirgahayu, nggak apa-apa Balakarcana itu berkembang. Jadi kita berpikirnya gini aja deh, kita berpikirnya walaupun bagaimana kita tidak ada ingin terjadinya musibah, tapi mengantisipasi itu lebih bagus daripada terjadi. Nah, kalau kita bercermin keluar daerah ya, keluar daerah tetangga kita itu di Banjarmasin ya, itu setiap gang ada, setiap gang ada. Bahkan juga tidak hanya mengendalikan masalah musibah pengantisipasi kebakaran, bahkan perilaku ada RT, ada yang orang yang mampu itu kadang-kadang beli mesin. Beli mesin artinya untuk mengamankan lingkungan rumahnya dan lingkungan RT-nya gitu loh. Jadi mereka antisipasi duluan. Antisipasi. Ya. Jadi kalau tadi garis bawahnya untuk jaringan listrik, silahkan ke wewenangnya yaitu PLN, ke PLN. Langsung ke PLN. Langsung. Ini kan dekat aja nih dari Bukit Barisan ke PLN. Mungkin warga bisa dibantu difasilitasi melalui RT setempat betul, ya. Betul. Memerlukan informasi terkait hal ini. Ya, mudah-mudahan Pak Suryadi bisa memuaskan jawaban kami. Apabila ada kekurangan mohon bilang. Nanti bisa langsung datang ke posko Balakarcana Kampung Jawa ya. Bisa bergabung dan nanti bisa kita sosialisasi. Hidup Balakarcana. Hidup. Itu tadi untuk Pak Suryadi ya. Nah, pertanyaan Pak Mirza. Yang kedua, ini mungkin perlu diklarifikasi atau benar seperti apa mengenai kalau ada rekan-rekan kita dari Balakarcana katanya meminta bantuan. Iya betul. Mungkin kami dari Balakarcana Kota Samarinda di dalam sub bidang organisasi itu ada namanya bidang penggalangan dana. Nah, kita di Balakarcana Kota Samarinda itu ada korwil masing-masing, Pak. Korwil Samarinda Seberang, korwil Sungai Kunjang, korwil Samarinda Ulu, korwil Samarinda Utara Pinang, Samarinda Kota. Nah, ini semua berkoordinasi dengan pengurus induk yang ada di kota. Bila ada kejadian bencana itu di atas 10 kakak, di bawah 10 kakak itu kami tidak ada penggalangan dana. Nah, kami menginstruksikan dari Korab 1 berkoordinasi di kebencanaan penggalangan dana itu meminta izin kepada pihak yang di lingkungan sana, terutama RT, langsung lari ke kelurahan dan kecamatan. Nah, contoh di Sungai Keledang, Bapak Pahwaruan yang di Sungai Keledang, kami membuka posko di bawah jembatan, itu ada posko korwil Samarinda Seberang, itu sudah izin, Bu. Kita izin di kelurahan dan kecamatan. Untuk penggalangan dana ya. Hasil dana pun kita sampaikan secara tertulis. Nah, ini sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, untuk pertanggungjawaban kami, dana itu dibawa kemana,
dan seperti itu. Kita pun menyerahkannya, memanggil dari staf-staf kelurahan untuk bisa bersama-sama kepada masyarakat. Baik, Mungkin itu memang itu benar, ini ya. khusus di Balakarcana Kota Samarinda. Kalaupun ada nanti di luar dari kota kita, itu kita sesama relawan bukan bertanggung jawab. Itu Pak kami. Artinya kalau dari Balakarcana itu murni Itu memang kita ada surat resmi. ada surat Baik, resmi, ya. jadi menandainya Pak Sidik ya supaya masyarakat tahu ini betul dari Balakarcana apa yang Ini Apakah dari Pak biasanya identitas. biasanya identitas itu ada tenda. Nah, tenda ini bertuliskan Balakarcana Kota Samarinda dan kerjasama dengan Eramat Peduli. Nah, Eramat Peduli Itu yang membuktikan bahwa ya, itu ada resmi, tenda. gitu ya. Itu tenda kita. Tapi kalau tidak ada tenda, itu bisa kita ada spanduk, Pak. Ya. Nah, biasa kalau memang ada masyarakat yang kurang berkenan melihat ada keganjilan dari Balakarcana Kota Samarinda di masing-masing wilayah Sungai Punjang ataupun di mana, bisa melaporkan ke kami, Pak. Nah, itu mungkin Baik. dari kami Meskipun jawaban. agak lari jauh ya. Betul. Tapi ini keinginan masyarakat ya Betul. tentang keberadaan Iya. relawan. Artinya supaya masyarakat kita juga yang ingin memberikan sumbangan bisa ikhlas, bisa ridho, tenang, gitu ya. Iya. Oke. Baik, Sampai- sedikit nanti sebelum kita ngobrol tentang Iya. kentongan ya Kentongan. di bagian berikutnya tentang pembekalan, ada tidak nih Bang Gusti, Pak Siti, pembekalan untuk para relawan ya? Pasti kan mereka terjun ke lapangan ada ilmunya dulu nih. Betul. Iya. Ini Bang Gusti kayak. Bang Gusti. Iya. Ya, alhamdulillah. Humas lagi dia. Balakarcana Kota Samarinda itu ada beberapa bidang. Jadi kalau bidang kerohanian, keagamaan kita udah jalan. Jadi sebulan sekali kita adakan pertemuan pengajian, yasinan dan arisan. Nah, kemudian untuk pelatihan kita juga melihat senior-senior kita yang udah sertifikasi. Jadi senior-senior kita yang udah sertifikasi ini ada beberapa orang, dan itu juga mutlak harus memberikan penularan ilmu kepada anggota. Kami rencana di bulan September juga insya Allah rencana ada pelatihan lagi. Jadi karena mengingat anggota-anggota ini banyak anak muda yang baru-baru, jadi kami akan mengadakan pelatihan, dan itu insya Allah juga bekerja sama dengan Dinas Damkar. Dan untuk pelatihan-pelatihan pengenalan ya, jadi jangan salah, pelatihan pengenalan alat itu memang udah rutin. Mereka melakukan latihan-latihan sendiri di folder, di dekat sungai dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pelatihan yang sudah kita terima itu ya barusan tadi kita di Taman Borneo, kita melakukan penanganan kebakaran hutan dan lain sebagainya, dan penanganan kebakaran pemukiman dan lain sebagainya juga udah sering kita terima. Cuman tidak bisa keseluruhan anggota. Nah, ini kelemahannya gitu. Ada semacam step tidak Bang Gusti? Misalnya kalau dia baru masuk, maka pelatihan yang akan didapat adalah pelatihan ini, dan berikutnya ada step selanjutnya. Apakah ada tahapan Proses. Jadi prosesnya gini ya, untuk di Balakarcana ini memang karena relawan ya, dia panggilan jiwa gitu loh. Jadi tinggal seniornya aja yang melatih gitu loh. Jadi seniornya melatih yang juniornya masing-masing korwil. Nah, sedangkan yang sudah pratama senior itu ya mau nggak mau juga kasih tahu. Nah, kemudian juga perlu diingat juga Mbak Rahmi, kita sebagai pemadam kebakaran tidak asal memadamkan, karena kita juga harus tahu arah angin kemana, arah api itu kemana, kemudian jaringan listrik itu udah padam apa belum. Jadi nggak asal nyemprot. Jadi artinya ada teknik, ada SOP-nya. Ada SOP-nya. Ya. Sebelum kita lanjutkan, tampaknya penelpon kita sudah kembali. Baik, Kita silakan. sapa langsung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Marwan, Pak Samarinda, Pak. Pak Marwan di Samarinda. Baik, silakan, Pak. Saya mau nanya kepada relawan, katanya kan keliling kota Samarinda. Ya, ini kan kita kota Samarinda kan sering musibah banjir. Dan kalau hujan deras, semalam 2 malam kita sering kena kebanjiran. Nah, kalau kita mohon kepada relawan, agar ini bisa diteruskan ke Bina Marga atau pengairan, tolong kan di jalan raya itu kan banyak parit-parit, itu kan banyak kotor, jadi air kan bisa mengalir. Nah, coba kan diadakan proyek cuci parit, Pak. Nah, itu dituangkan supaya kita menghindari banjir di kota Samarinda, Pak. Baik. Itu kita minta ya. Baik. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marwan di Samarinda ya. Masih ada penelpon barangkali? Masih Iya. Pak Marwan Ini ya. kita masih di kulitnya nih sudah. Kulitnya aja.
kita belum sampai di topik utama kita. Baik, ya. baik. Tapi kita jawab dulu ya. Iya, baik. Ya, Oke. Terima Bagaimana kasih nih Pak penanganan banjir Pak ya, Marwan Pak? ya, penanganan banjir di Kota Samarinda memang sangat riskan sekali, dan kami relawan ini bukan otak yang pinter, jujur aja. Tapi kami orang muda yang berkreatif dan berinisiatif ya. Dan barusan beberapa hari yang lalu kami sudah punya ide, di bulan depan itu kami ingin membersihkan suatu kawasan. Jadi sebenarnya kalau masalah parit Pak, itu tergantung daripada RT-nya. RT-nya yang bisa produktif, di mana lingkungannya itu tergenang air. Kalau masyarakatnya peduli tanpa digerakkan, itu tidak bisa. Nah kemudian RT ini juga harus digerakkan oleh lurah. Kemudian lurah juga digerakkan oleh camat. Nah kalau camat lurah dengan RT sinergi, kami relawan mendukung, dan itu sudah sering kami lakukan. Cuman responnya itu ya udah gua nggak mikir deh, Balakar yang ngerjain, ya udah Balakar. Bahkan kalau Balakar gotong royong, masyarakatnya nggak peduli. Jangan peduli. Mungkin minuman aja nggak disediakan. Minuman aja nggak diminum, kita minum air gorong-gorong. Ini judulnya curhat. Iya, jujur Pak, jujur. Kita sering ngomong di sini. Sebetulnya masih ingin ngobrol, apalagi semakin malam semakin seru ya. Tapi sayang sekali. Lain kali durasinya dikasih panjang. Bisa kita buka warung kopi. Iya. Jadi ada program warung kopi ya. Kalau 60 menit jadikan 120 menit. Supaya enjoy lah gitu. Pak Sidik, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Sudah memberikan kesempatan, ruang dan waktu ya kepada RRI Samarinda. Kami terbuka 24 jam Ibu. Siap, seperti halnya komitmen relawan ya untuk membantu masyarakat. Bang Gusti, terima kasih banyak. Terima kasih. Salam untuk semua relawan ya di Balakar Cara Samarinda ya. Juga dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 Samarinda, juga Dinas Damkar Kota Samarinda, BPPD Provinsi maupun Kota. Kami mengucapkan mudah-mudahan kita selalu bisa bekerja sama. Selalu bergandengan tangan. Itu tadi. Dan seluruh relawan Kota Samarinda deh. Dan kita bukan hanya berterima kasih pada Bang Gusti, Bang Sidik, untuk teman-teman yang ada di luar. Ya, ini semua satuan hadir semua ini. Saya ingin memandu sebelum kita tutup ya. Baik. Ingin memandu tadi apa yang menjadi slogan yang memacu semangat mereka. Baik, silakan. Apa kabar? Luar biasa. Situasi? Siap. Siapa kita? Balakar Cara Kota Samarinda. Baik, luar biasa. Sekali di udara, tetap di udara. Saatnya saya Rati Irawan. Saya Muhammad Fadil. Pamit, terima kasih. Bang Sidik. Oh, Bang Sidik. Dan saya Gusti Krisna Mulia. Pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.